database inputnya. Nah, nanti saya sudah sediakan juga untuk skema database data warehouse-nya. Ini saya kasih nama DW, Data Warehouse Outline. Nah, silakan kalian download dan kalian import di database. Sudah ada ini semua kan? Sudah ada XIMPP-nya semua kan? Ya, silakan diimport. Nanti kalau Notewine itu database umum ya. Biasanya emang digunakan untuk ini diberikan secara online, secara publik gitu, yang digunakan untuk belajar ya. Digunakan untuk belajar database, digunakan untuk belajar data science. Nah, ini sebenarnya database umum, kalian bisa cari di internet di umum. Nah, ini saya sudah berikan database-nya, nya. Ini bentuk database-nya ya, relasional semua ya. Jadi enggak, skemanya bukan skema bintang, bukan skema Snowflake. Jadi ya database yang normalis, yang sudah normal ya, database yang sudah normal. Silakan kalian import dulu database-nya. Nah, terus saya sudah berikan juga data warehouse-nya. Nah, data warehouse-nya di sini masih kosong. Jadi ini yang disebut skema bintang. Jadi ada table fact, ada table dimensi. Nah, table fact itu yang di tengah-tengah, dimensi yang di luar-luarnya. Jadi di fact table itu berisikan foreign key dari table dimensi. Bintang ya skemanya. Jadi kalau di fact table itu terdiri dari apa? Terdiri dari foreign key yang diambil dari primary key dimensi tabelnya. Fact table ambil customer ID dari dimensi customer. Ambil primary key-nya dijadikan foreign key. Nah, di sini ada juga product ID. Product ID ngambil dari primary key di product. Ada get ID juga. Nah, di sini ada juga ID-nya. ID-nya biasanya sifatnya auto increment ya di sini. Nah, di dalam fact table biasanya ada satu atribut atau satu field yang bisa dikalkulate atau bisa dihitung. Contohnya grand total. Karena nanti pasti kenapa ada ini, karena pasti fungsinya agar dapat dihitung, misalnya penjualan terbesar untuk produk apa gitu. Nah, ini kan pasti ada yang kita bisa hitung. Ya. Makanya di sini kita tambah ada satu buah field atau satu buah atribut yang bisa dikalkulasi. Kalau customer ID, product ID, data ID kan nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Nah, ini sudah saya berikan, silakan kalian import ke database kalian. Ini masih kosong, dimensi customer masih kosong, dimensi date-nya masih kosong, dimensi produknya masih kosong, fact order-nya masih kosong. Nah, ini kita bentuk skema ini. Ini membentuk skema data warehouse juga perlu dianalisis. Bisa bentuk bintang ini, memang ada tahapannya, ada tahap analisis kita membentuk data warehouse. Nah, nanti setelah kita bentuk data warehouse ini, nah integrasi data itu apa? Dari database relasional ini kita integrasikan dalam data warehouse yang sudah kita siapkan di sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan import atau sudah diimport? Sudah, Pak. Semua sudah? Ada yang kelewat? Belum. Kalau belum, kalau yang belum punya PHP MyAd-nya gimana? Waduh, PHP MyAd nih. Download dulu, tapi kayaknya Pakai Exam. Iya, pakai Exam, download Exam. Oh, sampai itu langsung buka di itu aja.
Nah gini, coba cek ya, sobat semua cek ini. Coba cek di C-nya. Di C-nya ada XAMPP nggak? Ada, Pak. Ya. Nah, kalau ada, di folder XAMPP itu ada exam control. Ada nggak? Ada. Dibuka. Nah, ininya tadinya awalnya itu start semua nih. Nah, Apache sama MySQL-nya di start. Klik. Ya, nanti. Nah, ininya berubah jadi stop. Kalau udah nanti tinggal dibuka aja, Pak. Kalau udah, nanti cek di browsernya, ketik localhost php myadmin. Oh, baik, Pak. Localhost php myadmin. Saya chat ya, ininya localhost php myadmin di browser. Coba saya tunggu. Terus saya ingin bertanya, kemarin saya udah pernah install Hadoop, terus sekarang SMTP-nya nggak bisa dibuka, error. XMPP-nya nggak bisa dibuka. Sebelumnya bisa. Sebelum install Hadoop bisa. Ininya nggak bisa di start. Iya, Pak. Ada yang dirubah-rubah nggak portnya? Nggak tahu. Saya nggak ngerti, Pak. Atau nanti coba di ini dulu ya, coba dilihat dulu aja kali ya. Ya, baik, Pak. Nah. Gimana? Siapa yang belum? Kalau belum, boleh chat. Saya belum, Pak, gitu. Biar saya tunggu. Kalau misalnya nggak ada yang chat, berarti saya sudah semua, kecuali ada yang problem-problem. Apache-nya nggak bisa di start. Mungkin portnya dipakai pas lagi install Hadoop. Ini lagi install soalnya oke. Ada lagi yang masih perlu ditunggu. Only write aja. Iya, Pak. Only write udah berapa persen? Lagi mau OTW install, Pak. Oh, baru mau install, ya udah. Wah, kayaknya lama. Karena saya kira XMPP-nya sudah pada install, soalnya kan biasanya cukup MySQL aja kan ya, Pak ya? Ya, cukup MySQL aja. Cukup MySQL aja sebetulnya. Lagi buka, Pak. Ya, kalau misalnya tadi yang problem Apache yang nggak bisa di start, coba MySQL-nya bisa di start nggak? Gitu. Yang bentrok Apache-nya aja, MySQL-nya nggak bentrok. Ya, coba di start aja MySQL-nya. Karena kita nggak pakai web servernya. Kita pakai web servernya kita cukup perlu untuk MySQL-nya aja, database-nya aja. Kita perlu ini aja ya, sebetulnya MySQL-nya aja. Apache-nya web servernya nggak perlu di start juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, kalau yang sudah tadi di download ya, ininya di download. Database 2 ini di download, MySQL di download. Nah, terus buat baru database-nya. Baru, terus tulis namanya sesuai dengan file yang saya berikan. Namanya sesuaikan. Setelah dibuat, create ya. Nah, klik ininya, terus di import. Filenya dipilih di sini, setelah dipilih, kirim. Atau boleh juga diklik di sini, drag and drop juga bisa. Drag and drop, tarik dari sini, tarik ke sini juga bisa. Tapi harus dipastikan ini udah diklik. Database-nya diklik dulu, baru di drag and drop dari luar. Atau boleh pakai import di sini. Pastikan dua database ini sudah masuk, sudah di-import ke dalam, sudah di-create. Pertama di-create dulu ya. Setelah di-create baru di-import. Pastikan
sudah di-create dan di-import database-nya. Database inputnya, database yang relational database, terus ini yang sudah skema data warehouse menggunakan skema Starflex. Pak, saya udah nyalain MySQL, tapi saya buka localhost pakai linknya HTTP masih belum bisa. PHP MyAdmin, Iya, PHP MyAdmin. localhost PHP MyAdmin belum bisa juga. Iya, belum. Dari tadi masih kita jadi Errornya jangkau. Situs ini tidak dapat dijangkau. Tapi udah Tapi saya ininya nyalain. sudah bisa. Udah Iya, dinyalain, udah saya nyalain ini ya, udah. MySQL-nya. Bentar, Pak. Coba share screen. Udah lihat, Pak. Udah. Tadi saya klik dulu. Nih. Ini udah saya nyalain. Coba klik admin itu, klik admin. Ada admin. Di setelah start di sebelah kanan start. Oh, ini. Nah, coba klik. Masalah Kayaknya jaringan Apache-nya harus dijalankan kali. Coba Apache-nya dijalanin. Apache. Di reload aja. Ya, reload. Belum. Soalnya kayaknya nggak, Apache itu nggak ngaruh sih karena kita yang dibuka itu MySQL-nya. Iya, ini mesti belum bisa. Bentar. Coba tadi lihat lagi, coba lihat lagi. Lihat lagi di kontrolnya, kontrol panelnya. Di mana? Taruh. Coba klik admin yang di Apache-nya. Masuk sih ke sininya. Coba dashboard-nya diklik PHP MyAdmin. Nah, itu Dashboard. udah bisa tuh. Oh, ini Udah bisa. Udah bisa. Nah. Tunggu, Pak. Nah, akhirnya. Ya. Baik. Udah. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana? Bisa kita lanjut? Coba di stop share screen dulu. Iya. Boleh saya lanjut? Saya sambil nyimak aja, nanti saya record, nanti rekamannya di share lagi. Oke. Ya, pastikan yang sudah berhasil membuka MySQL-nya, PHP MyAdmin-nya, pastikan sudah diimport ya. Sudah diimport semuanya? Sudah, Pak. Share screen saya sudah muncul belum? Nah, oh iya, tadi spoon-nya sudah dibuka ya? Nah, itu close dulu, maaf. Ada yang kelewat. Itu aja. Ada yang kelewat. Nah, karena apa? Karena untuk dapat mengkoneksikan, kita kan tarik datanya lewat database ya, MySQL. Database itu banyak macamnya, ada MySQL, ada Oracle, ada MongoDB dan lain-lain. Nah, itu
di Pentaho-nya itu belum ada library untuk dapat membaca database tersebut. Nah, biasanya kita nyari sendiri di Google gitu. Misalnya kayak saya mau narik data Oracle, cari aja Oracle connector jar gitu. Kenapa jar? Karena Java ya, basic Pentaho itu adalah Java. Nah, kalau misalnya pakai MySQL, cari aja di Google. Search SQL connector jar, cari gini. SQL connector jar. MySQL connector jar. Udah ketemu? Nah, kalau udah ketemu, diklik download konektornya. Udah masuk sini? Sudah, Pak. Nah, ini pilihnya platform independent. Pilihnya platform independent. Udah nemu? Sudah, Pak. Nah, di sini ada dua versi download, versi tar sama zip. Pilih yang zip aja. Zip di download. Di download semua. Nah, ini untuk apa? Untuk dapat kita baca file dari MySQL. Nah, di Pentaho Data Integration-nya library-nya itu belum disediakan. Kita harus cari langsung ke dalam website MySQL-nya. Yang nggak usah. yang di mana Pak? Klik Yang atas no apa? thanks. Yang ini ya, no thanks ya, betul. Tip ini nggak usah ini. Ini aja bisa. No thanks, just start my download. Yang mana Pak yang di download? Yang Ya, ulang ya. yang bawah. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Nah, ini pilihnya platform independent. Sudah dipilih platform independennya? Sudah belum? Halo? Udah Pak, udah. Ya, kalau udah pilih yang zip ya, Oh, yang ya. bawah. Download yang kedua ya, yang zip. Nah, ini nggak usah. No thanks. Udah Pak. Nanti ya, udah ya. Punya saya nggak ada platform independen, Pak. Kalau yang Windows aja bisa nggak? Kalau Windows, soalnya kalau Windows Pilihannya nggak ada, Pak. MSI ini dia downloadnya. Coba back dulu. Coba di nggak ini ya? Saya kirim ininya ya. Saya kirim ininya. Masa beda ya? Di saya ada kok platform independen. Iya, makanya. Coba disamakan ininya. Linknya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada bawah, Pak. Dan kalau di Windows soalnya dia formatnya bukan zip. Nah, ini kan MSI installer, dia diinstal. Saya juga belum tahu nih caranya kalau yang pakai MSI installer ini. Ada nggak tadi? Udah, Pak. Udah kan? Sip. Nah, nanti bentuknya kan zip ya ini ya. MySQL connector Java ini kan ya. Sudah di-download semua? Sudah, Pak. Nah, kalau udah diekstrak. Ini diekstrak. Diekstrak, klik kanan, extract to MySQL connector Java ini. Nanti jadi folder. Masuk ke foldernya. Udah masuk ke foldernya? Sudah, Pak. Nah, klik lagi, masuk lagi. Kita butuh ininya. Executable jar filenya, library-nya. Nah, ini diklik, di copy. Udah di copy? Copy, Ctrl C, sudah ya. Sudah, Balik Pak. lagi ke kita pilih Pentaho-nya, folder Pentaho-nya. PDI yang ini ya. Kita pilih, sudah ketemu ininya, Pentaho-nya, folder Pentaho-nya sudah ketemu? Sudah ketemu folder Pentaho-nya? Pilih, Sudah, Pak. Sudah. terus masuk ke data integration.
pilih folder lib. Nah, tinggal di paste aja di sini. Ini kumpulan library-nya. Jadi kalau sudah kita paste ini, nanti kita bisa koneksikan dengan MySQL. Tadi ini bukannya mana Pak yang folder itu ya Pak, SRC. Yang mana? Yang Di dari konektornya. MySQL. Ah ya, Nah, dari konektornya, udah diekstrak? Udah diekstrak? sudah Masuk Pak. ke folder, masuk ke folder ini. Nah, ini ada Yang itu sudah ini ya, klik. kopikan ke folder Pentaho kalian. Nah, pilih folder lib. Baik. Kalau sudah nanti tinggal dibuka lagi aja ininya apa? Page-nya. Pak, Ya, saya nyangkut pas bikin database-nya, Pak. nyangkut di mana? Leroy. Iya, loading mulu, nggak kelar-kelar. Nggak maju-maju ininya loadingnya. Iya, pas saya bikin baru, berhenti di memproses. Oh, ya udahlah, tunggu aja ya, Leroy. Oke, Pak. Ya nggak apa nanti kan ini di record, nanti kalau ketinggalan sambil simak aja ya, Holly. Simak nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti bisa di review lagi aja hasil rekamannya, dicoba lagi. Sambil disimak aja ya, Holly ya. Baik, Pak. Kalau udah tinggal dibuka lagi ya Pak, buka langsung ke sini. Gimana? Kalau di copy langsung. Ya, copy. Udah di copy kan? Ya, udah. Nah, kalau di copy ya udah biasa kita buka yang kayak kemarin, spoonnya ini, spoon badge-nya. Klik. Nah, pastikan berarti database yang 2 tadi udah ada, sudah ada datanya juga, sudah ada table-tablenya, sudah diimport. Kita coba lakukan extract, transform, loading sehingga masuk ke dalam database atau data warehouse yang kalian sudah siapkan. MySQL tadi. Saya boleh tanya sebentar Pak. Tadi saya kan mau coba ekstrak PHP MyAdmin-nya Pak, yang tadi Northwind SQL-nya ke PHP MyAdmin agak nggak bisa. Itu emang awalnya Nggak bisa apa? nggak bisa saya import. Di share screen. Nah, saya cuma mau nanya doang. Udah kelihatan Pak? Nih. Ya udah. Di file saya taruh di download sih. Nah, ini dibikin ya sambil yang teman-teman yang lain mungkin ada yang belum. Nah, ini nggak bisa langsung diimport, tapi kita bikin dulu database-nya, klik baru. Jadi edit ya. diubah dulu Pak. Bukan, kita bikin ini kan database-nya belum ada, jadi nggak bisa kita langsung import. Kita bikin database-nya dulu. Nih yang baru tuh, ada tombol baru sebelah kiri, nah, kiri. Yang ini Pak. Nah itu tuh baru, klik barunya. Nah, buat database-nya dulu di sini. Oh, baru Nanti ditaruh di sini. Iya, kalau udah database-nya baru diimport. Namanya sesuaikan dengan nama file yang tadi ya. Kayak gini ya Pak? Ya, buat import. Nah, di refresh aja, coba di refresh. Nah, itu. Nah, boleh tinggal drag and drop aja, boleh di luar juga boleh di drag and drop. Atau pakai tombol. Tapi ya Northwind-nya klik dulu. Klik. Baru sini import. Import. Nah ya, tuh klik. Kirim.
Nanti juga yang satu lagi, yang database yang satu lagi kayak gitu juga caranya ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Udah itu aja, Pak. Mana teman-teman yang lain? Sudah kebuka semua ininya? Pentaho data integration-nya? Sudah, Pak. Aman, Pak. Mana ya? Nah, masih ingat ya cara bukanya, cara mulainya gimana? File, new, transformation. Save dulu. Misalnya, latihan IL DW. Ya, sudah buat baru project-nya? Oke, sip, nggak apa-apa. Permisi Pak, mau nanya. Ya, mulai. Jadi nama file yang di save as apa Pak? Nama file ininya, latihannya. Oh, iya, Nih, iya. Latihannya. Oh, makasih Pak. File new transformation. File new transformation. Sudah? Sudah? Untuk buat project barunya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya. Nah, biasanya kan kemarin kita mainnya di sisi desain di sini ya. Nah, coba klik sekarang di view-nya, tab view-nya. Sudah? Nah, di sini ada database connection. Nah, karena kita pakai koneksi database MySQL, kita buat koneksinya dulu di sini. Open connection dulu. Nah, di sini sudah masuk ke view. Terus ada database connection, klik kanan, new. Saya ulang, view, database connection, klik kanan, new. Nah, masuk sini. MySQL cari. MySQL. Di sini klik kanan, new, pilih MySQL ya, pilih MySQL. Di sininya pilih JDBC. Nah, hostname-nya apa? Lokal host. Terus database name-nya tadi. Sesuaikan database yang ada di sini namanya. Kita yang ini dulu, yang input database-nya dulu. Pokoknya biarin username-nya. Nah, kalau udah dites dulu. Kadang-kadang kalau kayak gini nih, dites salah kan nih database-nya namanya. Dites, nah gini. Please give this database connection name. Oh ya, namanya belum kalau ini. Nah, namanya kasih nama dulu. Data DB input gitu misalnya. DB inputs. Nama bebas kan ya, Pak? Namanya bebas. Yang ini bebas nih. Yang nama ini bebas. Ini bebas, sesuaikan aja
dengan nama kalian yang kalian buat, ininya samakan localhost, ininya harus sama dengan yang di database MySQL PHP MyAdmin. Ya. Nah, misalnya saya typo nih, saya tes, nah ini gagal koneksinya karena mungkin ada yang salah namanya, nggak ketemu nih. Ini saya typo salah, betulkan di tes. Oke, betul kayak gini. Connection test successfully. Ini udah benar, udah nyambung nih. Kalau udah nyambung, langsung klik oke aja. Oke, silakan Pak, dibuat. Ya, Pentaho-nya malah ini exception pas Hah? test connection. tes Eh. udah ini belum? Udah dites, Udah download ini belum? MySQL connection bar-nya. udah ditaro, Ah, tapi pas dijalanin error connecting to database. ah. Driver class org.ggt.mm.mysql driver could not be found. Nah, itu berarti sudah di restart belum Pentaho-nya? Belum. Ya, itu di restart dulu. Jadi harusnya tadi di jar-nya dimasukkan ke folder Pentaho-nya, baru di start Pentaho-nya. Kalau misalnya Pentaho-nya sudah di start, terus kita masukkan ke connection-nya kita masukkan ke dalam folder Pentaho-nya, itu belum terbaca. Di restart dulu Pentaho-nya ya. Ya, apa Holly? Itu sih problemnya karena SQL konektornya belum kebaca. Coba di restart dulu Pentaho-nya kalau misalnya nanti ada problem boleh di lagi ya Holly. Ini udah berhasil semua? Ada yang masih problem kayak Holly? Udah Udah, oke. Pak. Kalau Berhasil, oke, Pak. kalau udah oke, kalau udah berhasil oke aja. Nah, sekarang kan udah masuk satu. Nah, sekarang database output-nya ya new lagi. Coba silakan database output-nya DB. Ini terserah ya yang ini output. Misalnya DW warehouse. Name-nya Tadi sama kliknya new apa edit, localhost. Pak? New. Kita bikin baru. Oke, udah. Ulang. Diklik kanan, new. Oh, DB output DW. Nah, ini pilih apa? MySQL. MySQL native DDBC, hostname-nya lokal, belum. database-nya ya, database name-nya sesuaikan dengan yang ini. DW put not win. Name-nya put, password-nya kosongin. Terus kalau udah dites lagi aja. Tes. Nah, udah sukses. Akan dibuat output-nya. Aman? Ada dua ya koneksi database-nya. Sudah Masih bisa? tetap crash, Pak. Meskipun Crash. udah saya restart. Oke, coba di Exception. share screen. Oli. Error connecting to database, padahal udah saya restart. Coba di close dulu itunya yang intinya oke, di oke dulu. Oke. Coba saya lihat file jar-nya yang di luar. SQL konektornya mana? SQL konektornya mana, Holly? Itu, Pak. Holly? Pak, ini udah saya spotlight filenya. Belum kelihatan. Ini kelihatannya yang tahunnya. Bentar ya. Nah.
Ini Pak, Ya, MySQL connector udah ya. Ah, di mana itu unduhan banting lip? Banteng itu maksudnya PDI Pak, PDI-nya, nama PDI-nya. Oh, coba klik bantingnya coba. Soalnya saya Coba. pakai PDI yang lama. Oh, coba unduhan, klik unduhan. Itunya mana spoonnya? Mana spoonnya? Di Coba klik folder utama, Banteng ini. mana spoonnya? Batch. Oh ya ada. Atas lagi atas. Ini pakai versi berapa ini, Holly? Versi 8. Mana? Batch-nya. Ya, ada sih. Cuma lipnya masuk ke lip. Kenapa? Masuk Kenapa ke lip Pak? coba. Holly masuk ke lip folder lip. Lip. Lip Oh, lip. LIB. Nah, Tunggu. udah dimasukin sini ya? Itunya SQL konektornya. Udah. Udah. Berarti nggak kompatibel ini yang versi SQL konektornya. Soalnya nggak kebaca ya ininya. Nggak kompatibel. Coba lihat spoonnya, lihat apa Pentao data integration-nya. Saya lihat errornya tadi apa. Tunggu ya Pak. Hmm. Database connection. Nama database-nya apa tadi Pak? Northwind. Nor. Oh tapi belum ada ya ini ya MySQL-nya. Nih. Itu root. Dah. Error connection tidak boleh. Nggak ketemu ya. Apa ya? Saya juga belum tahu nih Holly. Kayaknya sih harusnya udah betul sih harusnya ya kalau misalnya dari download konektor SQL-nya terus masukkan ke dalam lib di dalam Pentaho-nya. Ininya juga udah di restart ya. Ininya udah di restart kan spoonnya. Udah Pak. Ya, harusnya sih nggak ada masalah ininya. Ya. Tapi ini Pentaho-nya pakai versi yang sama kan, sama kayak yang teman-teman lain. Oh, 8 ya. Kalau teman-teman lain pakai versi 9 ya. Ya, versi Pentaho-nya beda, Oli. Paling solusinya coba Pak cari yang MySQL connector. Ya, mungkin kayaknya karena versi Pentaho-nya beda ya, Oli. Ya mungkin Pak. Coba aja nanti cari Pentaho yang versi yang terbaru aja. Soalnya nih konektornya juga ada versi yang terbaru. Kayaknya versi Java-nya beda ya. Versi Java-nya beda. Itu ya, Oli ya. Iya Pak. Ya, teman-teman yang lain gimana? Bisa semua kan ya? Teman-teman yang lain ada problem? Holly? Halo? Saya bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nanti nggak apa-apa, Holly. Coba cari versi Pentaho yang terbaru aja. Nanti pakai SQL connector yang tadi. Harusnya sih bisa, karena teman-teman yang lain juga semua bisa.
Nah, udah sampai sini semua? Bapak mau tanya untuk yang DB output DW itu isinya apa ya Pak tadi ketinggalan? Ini ya. Nih. Namanya ini localhost. Bedanya ini aja. Ambil database-nya dari yang database yang kedua. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Sama aja nih. Pembeda ini aja sama nama koneksinya aja. Oke. Kan udah koneksi dua ini udah ada ya. Nah, kalau udah ada, kita bisa main desain lagi. Nah, sekarang dari inputnya apa? Inputnya cari yang table input. Klik input table. Input, drag and drop. 2 kali. Input data. Nah, ini baru kita pilih koneksinya nih. Koneksinya apa? Pilih. Kalau database-nya udah ada, harusnya muncul di sini. Kita tinggal milih input node-beans atau input DW. Pilih yang ini. Nah, baru kita main-main SQL di sini. Ya, kita main-main SQL di sini. Ini sudah saya sediakan SQL-nya. Nah, ini SQL-nya. Bisa juga pakai ini sih, bisa pakai get SQL statement atau bisa juga langsung pakai ketik. Jadi yang kita ambil dari table apa aja nih? Dari table order, terus left join customer, terus left join detail, terus left join dengan produk. Jadi dari table yang banyak tadi kita coba belajarnya dari 4 table, 1, 2, 3, 4. Karena kita nanti mau ngambil tadi yang dimensinya apa? Dimensi produk, dimensi customer, dimensi date, sama tengah-tengahnya itu table fakta, table fact. Ya. Nanti kita ambil customer ID, customer name, city, product ID, product name, order date, unit price, quantity, discount. Nah, ini di concat nih. Ini query database biasa ya. Kan dibuat. Kelihatan nggak tapi? Kelihatan ya? Oh, saya share di Hits nih, biar nggak kelamaan nanti. Apa? Oh iya, oh iya, betul. Terima kasih. Silahkan di copy aja. Ini kalau ini berarti harusnya udah nggak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah lewat mata kuliah database kan? Jadi mata kuliah database kan ya ini ya. Left join, ada left join, ada user join, ada right join. Udah paham harusnya ya? Join. Ini kita pakai left join. Jadi untuk bisa mempelajari BI itu ya semua banyak bidang yang di dalam ilmu komputer yang harus kalian kuasai. Database, minimal database kalian sudah kuasai. Machine learning, data mining, minimal sudah kuasai. Mungkin big data juga, karena luas sekali ini ya, di BI ini. Sampai ke sistem informasi juga, reporting, seperti dashboard. Kalau ini udah kalian buat? Udah, Pak. Belum Review, Pak, saya ketinggalan. Ya, apa? Saya ketinggalan. Tadi gimana? Ulang ya. Ya. Ini saya ulang dari awal. Oh, di desain Ini ya, Pak? input ya, kalian ya dari desain boleh cari di sini, tapi kalau kalian
Pusing nih katanya kebanyakan, boleh tulis saja table. Pilihnya table yang di input, table input. Drag and drop aja. Terus diklik dua kali, klik dua kali, ya, diklik dua kali, namanya apa nih? Table input. Ini pilih yang dari DB NotWin query-nya. Tadi kan tadi buka table inputnya. Terus itu. Nah, table input ganti boleh, misalnya table input NotWin boleh. Terus langsung salin Koneksinya kode pilih. ini. Koneksinya pilih yang ini. Ya, habis itu kode yang tadi saya share di Zoom, copy ke sini. Ini saya nggak perlu jelasin karena kalau saya jelaskan dari awal lagi panjang lagi nih. Ref join kayak apa, ini join apa. Silakan nanti kalau misal lupa-lupa ya silakan baca cari di pelajaran-pelajaran sebelumnya di database. Sudah? Kalau udah sampai sini coba query-nya sudah betul belum yang kita tuliskan di sini, review dulu. Review di sini. Kalau muncul ininya berarti sudah betul. Nah, kayak gini. Wah, udah betul nih, udah kebaca. Customer ID ini ambil dari database tadi nih, dari MySQL tadi. Customer ID sekalian, company name-nya apa, city-nya, product ID-nya, product name, order date-nya, unit price-nya, quantity discount ini. Nah, ini jadi transaksinya nih kelihatannya. Transaksinya ini untuk customer ID sekian nih, satu transaksi nih kayaknya nih. Net ini 3 barisnya sebetulnya satu transaksi. Tapi satu transaksi itu dia banyak barang yang dia transaksikan. Ya kan kalau misalnya kalian beli online misalnya di Shopee, di Bukalapak, itu kan satu nomor invoice bisa beberapa barang kan. Ini juga nih, Binet ini company name, city, dia sebetulnya satu invoice tapi 3 barang yang dia transaksikan. Sama nih juga SP ini karena waktunya sama nih. Waktunya sama persis ya, waktunya sama persis. Jadi dipahami? Query tadi, ya ini query tadi sebetulnya men-select ini dari mana? Dari yang table NotWin yang ada di MySQL tadi yang kita banyak nih. Ini cuma 1000 yang kita tampilkan. Nanti kan pas di preview tanya mau berapa data yang mau ditampilkan, 1000. Ini 1000 tapi sebetulnya banyak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tolong dipahami ya query-nya ya, dari query-nya dipahami kenapa bisa ini yang diambil gitu. Kenapa bisa ini yang diambil, kalian pahami. Gitu. Karena nanti siapa tahu pas ujian ada kasus seperti ini ya. Ini. Oke. Kalau udah oke. Sampai sini pertanyaan? Nah, sekarang kita mau isikan yang dimensi-dimensinya dulu. Nah, artinya kan kita mau memindahkan yang table relational database ini ke dalam data warehouse. Data warehouse-nya ada 3 dimensi, customer, date, product, sama fact order. Nah, kita memasukkan satu-satu dari dimensinya dulu. Customer, ada customer. Seperti kalau di customer itu kayak table customer, table waktunya, table produk. Ini 3 dimensi, 3 dimensi. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk itu kubus ya, kubus. Jadi X-nya itu produk, Z-nya itu customer, terus Y-nya itu date. Nah, fact-nya di mana? Jadi dalamnya. Kalau digambarkan itu bentuk 3 dimensi. Kayaknya kalau kalian pernah belajar ya ada, tapi bentuknya kubus juga ada, gitu ya. Nah, sekarang kita buat satu-satu. Sekarang coba kita dimensi customer dulu. Ambilnya di ini. Nah, adanya di mana ya kira-kira? Nah, sekarang kita mau masuk mulai bentuk data warehouse ya. Adanya di folder data warehouse. Di sini sudah ada folder data warehouse. Nah, ini ada folder data warehouse. Nah, ada cuma 2, combination lookup update, dimensi lookup or update. Nah, ini pilihnya combination lookup
for update. Nah, ini kasih nama dulu nih. Kasih nama dulu sebelum kita olah, kasih nama dulu. Namanya apa ya? Namanya dim host customer. Ya, sudah ya, dimensi customer. Oke, pakai underscore. Nah, jangan lupa, ini pasti error nih. Karena apa? Ini belum ditarik. Kursornya dekatkan, tarik ke. Sudah semua sampai sini? Cara bikin panah tadi gimana, Pak? Cara bikin panah. Ini cara bikin panahnya. Nih, deketin aja kursornya. Sudah deketin kursornya? Udah, Pak. Muncul. Yang kedua ya, yang di sini, bukan yang di sini. Yang ini, klik, tarik. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Sip. Nah, kita main-main di sininya, di lookup-nya. Main-mainnya apa? Koneksinya pilih. Nah, kira-kira apa koneksinya? Pakai yang output atau input? Input, Pak. Output dong, output. Output ya. Karena kita input tuh cuma ngambil cuma narik data doang. Tapi kan ini kita sudah mulai mau ngisikan ke database-nya. Yang kita mau isikan database input atau output? Output. Output. Nah, pilih output. Nah, target skemanya biarin target table-nya harus sama dengan yang di sini ya. Nah, target table ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Nah, kita tadi lagi di mana? Dimensi mana? Customer kan? Nah, ini tabelnya dimensi customer. Ini ya, copy aja. Terus pastekan ke sini. Kita mau mengisikan ini, artinya kita mau mengisikan ini. Ini masih kosong, kita mau mengisikan ini. Customer key-nya, customer ID, company name, city, nomor. Nah, baru kita isikan nih lookup-nya. Ini ada apa aja tadi? Customer ID, customer name, city. Kenapa key nggak usah? Karena nanti key-nya itu akan diisikan secara apa? Key-nya auto increment. Fill in stream-nya ngambil dari input table. Sesuaikan customer ID, company name, company name. Sesuaikan ya. Yang fill in stream-nya ngambil field yang ada di input, dimension field-nya ngambil yang di output. Jadi artinya isikan data di dalam output ini ngambil dari mana? Ngambil dari table database input yang ada di sini. Nah, ini technical key field-nya itu maksudnya apa? Nah, ini artinya apa? Primary key-nya. Primary key apa? Customer key ini. Nah, customer key-nya ini. Nah, ini kita kasih tahu, oh dia gunakan auto increment +1 terus. Ya. Kalau udah, oke. Coba sesuaikan dulu ini. Ada pertanyaan habis ini? Pertama, dimensi customer namanya terserah kalian, yang penting sesuai ya. Karena kita mau bikin dimensi customer. Connection outputnya, connectionnya dari yang ngambil output ke warehouse. Target table-nya samakan dengan nama table yang ada di database output data warehouse. Nah, ini cocok-cocokan. Kita mau ngisikan 3 field ini dari nama yang ada di. Nah, technical key field-nya ngambil dari yang primary key yang ada di table data warehouse, database data warehouse. Kalau udah, oke. Nah, kalau udah sampai sini? Udah, Pak. Udah, kalau udah kita coba run. Kalau berhasil, ya checklist dua-duanya. Taran aja dulu. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Yang di bagian misi-misi tadi tuh nggak ada kayak yang dimension field-nya tuh nggak ada isinya, Pak. Gimana yang dimension field ini? Iya, kayak gitu. Yang 1, 2, 3-nya nggak ada. Connection-nya udah dipilih belum? Iya, udah DB output DB. Target table-nya di siapa? Dim customer. Pakai underscore nggak? Pakai. Diklik ini.
Ada? Nggak ada. Oh, ada dong, Pak. Ada kan? Maaf, Klik. Pak. Ya, ada. Ya, ada. ya. Oke, Pak. Kalau nggak ada, kalau misal benar-benar nggak ada, berarti nama tabelnya salah atau nama koneksinya masih belum sesuai, biasanya gitu. Kalau nama tabelnya salah nih, saya tulis gini, ya ini nggak akan ada nih. Jadi kosong. Gitu. Salah typo, dia nggak muncul. Jadi ada lagi kan. Kalau misal sudah sesuai semua, harusnya muncul. Tinggal di oke aja ya Pak ya. Oke ya, kalau udah ini oke, terus coba di run. Checklist nggak dua-duanya. Kalau checklist dua-duanya berarti betul. Ini udah lama dia kan ngebaca data, nge-query data, terus nge-create data. Nah, ini udah betul. Udah betul, ya tinggal dibuktikan. Udah semua, udah checklist semua? Udah, Pak. Udah? Kalau udah, coba ke database-nya. Database-nya, buka dim customer. Udah keisi semua. Customer-customernya nih, mulai dari 1, VNet, Top SP, Hanar. Ini customer semua. Walaupun tadi VNet-nya ada banyak, kan? Tadi kan ada 3 ya kalau nggak salah VNet-nya. Tadi kan mentransaksikan 3 kali ya, 3 barang ya, transaksi. Tapi ya, di dim customer itu ya VNet-nya cuma 1. Paham nggak? Jadi ini tuh sama aja kayak tabel customer. Paham? Paham? Pak, saya error Pak. Error. Ada error di sini, di bagian. Silakan share screen. Kayak gini. Tadi saya save dulu sih. Coba diklik 2 kali di menu customer. Ininya ya? Enggak, bukan. Biarin. Itu pasti belum ke tulis di situ karena di situ error. Klik 2 kali. Connection-nya tim customer, output, terus itu dim customer sudah betul kan target table-nya? Ini ya udah. Betul ya. Terus Itu technical key-nya belum. Iya, technical key-nya. Tunggu. Oh, ini dia. Nah, technical key-nya apa? Ambil dari nama primary key yang ada di data table dim customer. Tunggu. Apa ya? Di browsernya. Itu. Customer underscore. Oke. Yes. Ya, udah. Masih ada yang masalah? Holly lagi ngapain nih Holly? Lagi ngunduh yang Pentaho 9. Ya, nggak apa ya. Nanti di-review lagi aja ininya, video rekamannya ya Holly ya. Ambil disimak ya Holly ya. Oke, Pak. Nah ini ya. Nah sekarang baru nih kita ke produk sekarang ya. Produk tadi sama aja ya. Caranya gimana? Produk nih. Harusnya kalian sudah bisa. Coba. Jangan sendiri yang produk. Yang kerjakan, kalian kerjakan. Jangan sendiri ya. Sama aja. Output. Hanya. Yang mana tuh? Iya, iya. Sama. Jadi kayak gini. Sekuensial ya. Ambil dari produk ID, ambil dari produk name. Technical support, technical get key-nya. Kayak surrogate key itu kalian juga harusnya sudah paham ya. Kalau misalnya belum surrogate key, kalian coba cari di Google karena itu ada di database. Kan technical or surrogate itu atau apa?
ke primary key, kunci pengganti ya. Nanti. Biasanya itu auto increment, surrogate key. Ini message product, DB output DW. Nih, udah oke. Sudah semua? Tim produk, kalau udah di run lagi. Yang awal kerja sendiri aja tuh. Yang sendiri ya. Sampai checklist semuanya tiga-tiganya. Oh. Combination kan ya Pak? Kayak tadi. Combination lookup. Yang Oh iya mana? baik. Belum ditarik ininya, tarik dulu. Nggak kebaca kalau belum ditarik, tarik dulu. Mana? Bisa? Bisa ya? Bisa? Langsung di run aja Pak. Apa Di run tadi aja. kayak tadi? Ya, di run aja. Langsung di run. Nanti kalau berhasil ada checklist semua dan di table in product muncul nih produk-produk semuanya. Produk ID ini namanya apa? Jadi kayak table produk nih. Ini produk key-nya kita auto increment atau surrogate key-nya. Gantinya. Pak, mau nanya Pak. Hmm. Kalau misalnya dispatching yang nggak kelar-kelar itu kenapa ya Pak? Yang ininya. Habis di running nggak kelar-kelar dispatchnya. Di stop dulu, coba di stop. Udah di stop. Nggak bisa di stop Pak, cuma nyangkut gitu doang. Kayak Coba share screen. Oke, bentar, sebentar Pak. Ini Pak. Mas, ini customer ya Mas ya. Coba sebentar lu jangan ini coba yang si customernya. Sama gini. Coba, oke. Oke, coba oke. Coba jalanin. Run. Kayak gini doang Pak dari tadi. Coba step matriksnya. Step matrix. Yang sebelah kiri. Sebelah itu ada step. Oh ini, oke. Nggak jalan. Iya. Coba table input pathway-nya buka. Table input. Klik 2 kali. Nah, kok begini? Ini. Oh, tapi nggak bisa di preview. Tadi bisa Pak, cuma nggak tahu tadi sekarang jadi nggak bisa. Kayaknya prosesnya ada yang jalan di belakang. Jadi Stopnya juga. Coba dulu di restart 10 menit.
Oh, oke. Nah ini apa nih? Nah, ini errornya kelihatan. Tadi muncul error di mana tuh? Mana? Tadi nggak itu, Pak. Hah? Muncul udah ketutup sih tadi. Tadi error muncul sendiri kayaknya pop-up-nya. Oh, coba aja deh, coba di restart dulu. Oke, Pak. Oh, ini ya. Saya stop sharing ya, Pak. Ya. Yang lain gimana? Pak, Produk maaf udah. Pak, mau Hah? nanya. Hmm, Itu tadi yang key-nya gimana ya Pak? yang ini Yang customer key sama produk key-nya, Pak? di mana? Ini saya sudah sharing di mana? Ya. Maksudnya di database Pak. Oh, database-nya kenapa? Ya saya customer key-nya sama produk ID-nya, produk key-nya jadi random gitu Pak nilai. Nggak 1, 2, 3. Di produk. Kan jadi di apa di sort. Oh ya, makasih Pak. Sebetulnya ini primary key-nya pakai surrogate key ya, tambahan. Sebetulnya sudah ada primary key di sini gitu ya. Ini juga ID. Sudah? Gimana? Sudah? Ya udah Pak, makasih. Ini sudah customer dan produk sudah semua. Nah, sekarang kita udah ada dua nih yang kita isi, customer sama produk. Nah, sekarang tinggal yang date. Date itu ada date ID, date, day of month, month of date, sama year of date. Padahal di sini di sini padahal di sini cuma ada apa? Order date aja. Ada tahun, bulan, tanggal. Nah, ini makanya kita perlu calculate. Nah, cari di sini kalkulator. Tarik ke sini. Nah, ini kalkulator gunanya untuk apa? Yaitu karena di dalam data warehouse pasti biasanya ya keseringan akan ada yang akan bisa kita hitung. Ya, contohnya tadi yang grand total ya, total dari transaksinya, sama nanti kita mau pisah itunya tuh harinya, bulannya, tahunnya. Nah, nanti saya sudah siapkan di sini. Nah, kayak gini. Day of month, month of day, kalkulator, kali. Ini, tapi di sini tulis aja dim date, sesuaikan nama yang ada di dimensi date. Ada apa aja di sini? Ada date, day of month, lalu date, day of month, terus apa lagi? Month of date. Namanya harus sama ya, jangan beda ya. Typo sedikit ya error pasti, karena dia menyesuaikan nama field dalam table. Nah, ini kalkulator. Perhitungannya apa? Kita bisa setting di sini. Nah, klik aja di sini calculation-nya, klik, nanti muncul di sini. Create a copy of field A. Oke, kalau ini. Kalau yang day of month berarti search-nya month of date ya. Di sini. Terus ini day ya, day.
day of month of date A. Nah, ini ya. Terus kalau ini month of date. Ini year of date. Berarti ada variabel A di sini, berarti A-nya harus kita tentukan. Read a copy of field A, day of month of date A. Berarti field A-nya harus kita isikan di sini. A-nya dari mana? Ya pasti dari date. Date. Nah, ini juga harus ditentukan juga nih. Ini harus kita tentukan juga. Nah, berapa? Nah, ini date, tipe datanya harus kita tentukan. Kalau ini apa? Ini date. Nah, ini integer. Ini integer. Ini integer. Palingnya sesuaikan aja. Misalnya 4, 4, 4. Sudah dibuat? Sudah dibuat? Nah, kalau udah, oke. Coba dijalanin dulu aja. Nah, mau nih. Lagi di dimensi date-nya. Dimensi date-nya udah isi belum? Belum. Oh iya, belum di insert ya, sorry. Ini baru calculate doang. Ini baru calculate. Belum di insert, nanti di insertnya. Di sini udah kejerat nih, kalau misalnya kalian mau preview, sudah ada. Nah, muncul di sini. Oh, ini masih jalan nih. Lama kalau preview, jangan di preview. Nah, ini belum selesai ya. Di kalkulator di sini belum selesai, karena saya pengen ada perhitungan grand total juga sekalian. Karena kan tadi grand total itu ada perhitungan dari apa? Grand total itu dari mana? Dari subtotal, total, dikurang, kita tambahkan lagi di sini. Dimensi date ada subtotal. Total ini ada rumusnya. Total berarti ini A plus B, terus ada grand total. Kalian kita ngitung juga buat yang mana? Buat yang fact ordernya. Ini kali, ini kurang. Yang kali berarti unit price kali quantity. Ini total kali dikurang diskon. Ini apa? Oh, ininya. Boleh integer misalnya. Ya. Lebih panjang mungkin. Ada pertanyaan? Jadi selain kita mengkalkulasikan tanggalnya, sekalian kita mengkalkulasikan juga untuk grand totalnya. Ini boleh dipisah, kalkulasinya boleh dipisah, tapi boleh juga digabung. Pak, ya, boleh. Kan di database dimdate-nya itu nggak ada kolom itu Pak, subtotal sama grand total. Subtotal emang nggak ada. Jadi ini bisa kita bikin sendiri. Subtotal nggak ada. Jadi subtotal kita bikin sendiri. Hitungnya dari mana? Dari A kali B. A-nya dari mana? A-nya dari unit price. B-nya dari quantity. Unit price sama quantity dari mana? Ya tadi, dari yang query pertama tadi. Ada unit price sama quantity. Ada. Makanya di sini muncul nih. Kita bisa pilih. Jadi subtotal hitungan dari mana? Dari A kali B. A-nya unit price, B-nya quantity. Nah, grand totalnya dari mana? Grand totalnya dari A minus B. A-nya apa? A-nya subtotal, B-nya discount. Itu hitung-hitungannya. Paham nggak? Ya Pak.
Itu berarti nanti subtotal sama grand totalnya kolomnya terbuat sendiri gitu Pak? Nanti terbuat sendiri, gitu. Kayak gini nih. Nih ya, kayak gini, coba lihat. Nanti terbuat sendiri di sini. Tapi ini saya nggak bisa view ya, karena lama banget kalau nge-view dari sini. Nggak usah saya view ya. Nanti kalau misalnya mau preview di sini, kalau mau nunggu bisa di preview, tapi ini lah bakal lama nih. Yang ngitung lama. Ini masih 0 semua. Nah, ini kan muncul kan total, grand total. Nih, buat sendiri yang kita buat tadi di sini. Tapi ini kan masih titik-titik gini, berarti dia masih ngitung. Step matrixnya masih jalan terus. Jalan terus, belum finish. Ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Jadi sebetulnya kita bikin sini date, day of month, kita bikin sendiri. Dari proses apa? Dari hitungan ini. Ambil dari field-field yang sudah ada di papan sebelumnya. Silakan disampaikan. Ya. Itu sebetulnya bukan nol, tapi dia lagi masih proses ya. Dia masih memproses terus. Makanya tadi saya bilang kalau di preview di sini lama gitu memprosesnya. Makanya nanti langsung aja kita insert ke database lebih cepat. Ya. Sudah? Kalau udah di run aja. Kalau sudah checklist semua berarti sudah betul. Tapi nggak usah di preview. Di database juga di dimensi date. Ini jangan dimensi date berarti namanya. Calculation aja. Kalkulasi date. Oke, checklist semua. Kalau udah ini berarti sudah betul. Oke dulu aja ya Pak, jangan usah di run dulu. Ya, boleh di run juga apa? Oke, di run juga. Buat mastiin kalau dia sudah betul. Asal nggak usah di preview. Sudah? Sudah ini? Nah, karena ini masih kalkulasi, hasilnya ini sebetulnya kan sebetulnya sudah ada ya. Nah, kita mau apa? Mau insert ke table. Pilih di sini ada insert or update. Insert or update. Apa aja? Ini pilih connection-nya yang output, tabelnya yang mana? Ayo, tabelnya yang mana? Kita mau yang date kan, yang date belum ya? Date,
Nah, di sini lookupnya apa? Date ID, trim field-nya ID juga. Ininya sama dengan. Nah, ini apa nih yang mau dimasukkan? Table field-nya date. Ini masuk semua. Iya. Maaf Pak ganggu. Ini kan saya katanya nyoba run Gimdate, tapi error gitu. Gimana? Error. Atau nggak bisa di run, nggak bisa berhasil. Terus nih. Saya masih kayak gini. Apa harus tambahin aja dulu ya Pak? Tadi saya pengen tambahin, tapi ini tambahin sekalian aja ya, yang subtotal Iya, dan total. subtotal. Total rumusnya apa? Kali ya. Dan total. Nah, subtotal apa rumusnya? Yang kali. Kalau grand total rumusnya yang kurang. Yang tambah, kurang. Diskon ya Pak? Itu kali itu bukan diskon. Unit price kali quantity. Kan subtotal tuh dari unit price-nya, harga per unit diklik price. Field B-nya itu quantity. Oh ya, kalau yang ini berarti subtotal kurang diskon. Value type-nya juga diisi semua tuh. Ya baik. Itu integer semua. Boleh isi 8, terus ke atas coba ke atas. Ke atas. Scroll ke atas dulu. Tunggu. Udah oke. Udah bisa? Udah bisa? Udah bisa ya? Yep. Oke, nah ini udah. Ini sekarang insert update, tambahkan di sini insert update. Setelah kalkulasi, kita mau insert update. Jadi ini namanya insert Gimdate. Oh, boleh aja Gimdate langsung. Ya. Oke, jadi ini ya kalau udah oke. Kalau udah coba dijalanin. Salah. Get column date. Oh, sorry. Ya, salah nih. Ini bukan date, tapi order date. Sorry. Order date. Ini kan ya. Halo? Halo? Ini ganti order date ya? Ya Pak. Ya, baik Pak. ganti order date. Karena tanggal ordernya yang mau dikalkulasikan, bukan date-nya. Nah, kalau udah betul, harusnya di database data warehouse-nya, di Gimdate ini udah muncul tuh kan. Jadi ini tanggal transaksinya, setiap transaksi per waktu itu tercatat. Terus udah ada ininya, day of month-nya, tanggalnya ya, apa
tanggalnya, terus bulannya, terus tahunnya. Di sini udah terpisah nih. Oke, ini udah kepisah. Gunanya nanti untuk apa sih Pak? Ini dipecah-pecah gini nanti kalau buat kalian buat ada apa menjawab pertanyaan seperti bulan Januari itu penjualan terbesar di mana, ya kan? Terus kuarter keempat untuk penjualan terendah itu apa? Itu kan bisa dari sini bulan-bulannya sampai ke tanggal-tanggalnya, gitu. Paham? Biasanya di dimensi date itu kepecah segini. Ada day of month, ada sampai dari tanggal, bulan, dan tahun dipecah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sudah berhasil semua? Sudah, Pak. Udah. Nah, sekarang udah dimensinya udah kita isikan semua nih, dimensi udah selesai. Nah, sekarang tinggal fact table-nya. Nah, di sini kita pakai sequence dulu buat ID-nya. Sequence di sini add sequence, terus tarik. Nah, di sini ID. Kenapa? Karena di fact table itu ada ID yang sifatnya auto increment. Yang sifatnya auto increment ya di fact order. Di sini ada ID. Makanya kita generate dulu sequence-nya. Generate dulu sequence-nya. Sequence. Terus di sini value-nya ID. Udah kayaknya itu aja. Harus saya cek lagi. Ya, itu aja. Di sini value-nya ID. Terus oke. Coba dijalanin dulu aja. Pak, boleh lihat yang di date nggak? Di mana? Di date? Iya. Udah? Sequence-nya udah? Index-nya udah? Ya, ini install update. Ini kalkulasi belum di-insert ke database ya. Makanya perlu ada step untuk menginsertkan ini. Oh, mau nanya di date tuh yang diupdate itu yang diupdate files kan ada update itu kan y semua. Itu emang diubah Y atau? Iya, diubah Y. Oh, soalnya tadi N. Iya, kita ubah Y. Oke. Pak. Ya, sama-sama. Sudah yang dim date? Sudah, Pak. Sudah? Sekarang add sequence, ini tinggal ganti aja di sini name of file-nya ID. Kalau udah di-run sampai checklist semua. Selesai? Sampai situ? Sudah selesai sampai sini? Tinggal apa yang belum kita? Tinggal fact table-nya. Fact table-nya udah tinggal, sebetulnya sudah ada datanya di sini, tinggal kita output-nya aja, output table-nya kita pilih di sini. Table output di sini. Ini berarti kita kasih nama fact ya. Table. Bisa karena oke, nah ini kita ganti namanya apa tadi kalau di database itu fact order ya.
Output fake order, connection-nya apa? Yang output data warehouse, table ininya fake order. Nah, target table-nya ini. Terus, oke. Nah, ini udah ya. Ini udah disesuaikan? Udah disesuaikan? Nah, setelah ini field-nya yang mana aja yang mau dimasukkan ya. Kita sesuaikan apa aja nih di fake order itu ada apa aja. Ada customer ID, ada product ID, ada date, ada grand total sama ID ya. Customer ID, product ID, date ID sama grand total. Tinggal kita pilih di sini ada apa aja. Fake order kan yang betul ya. Pilih specify database field. Sorry. Ada apa? Ada ID, ada customer ID, ada product ID, yang total. Ada ID yang tadi kita add sequence di sini. Ada customer ID, product ID mana? Ada nggak product ID? Product ID, get ID, grand total. Grand total tadi dari perhitungan kita di calculation itu. Nah, udah. Sesuaikan di sini ya, awalnya main optionnya ini. Database field-nya, checklist, specify database field. Nih, sudah belum? Oke, jalanin. Ya. Pak, boleh tanya Pak, ini tadi add sequence apa Pak? Isi-isinya? Ini, ID aja. ID aja yang ditambah. Nah. Untuk apa? Tapi udah untuk apa? Nah, kalau kita lihat fake ordernya. Nah, udah keisi semua. ID sekian, customer ID ini, product ID berapa, date ID-nya apa, grand totalnya berapa. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kan dibuat diselesaikan dulu. Ada yang terlewat? Kalau terlewat nanti saya ini lagi, saya preview lagi. Nah, jadi ini adalah proses tahapan integrasi data, proses dari ekstraksi, transformasi kemarin ya. Ini sampai kita ngelot ke dalam data warehouse. Jadi seperti itu sebetulnya. Nah, ini nggak kayak gini, maksudnya tergantung kasusnya, bisa satu kasus itu kasusnya banyak, penyelesaiannya juga bisa beragam, nggak kayak gini terus. Mungkin pas ini datanya belum bersih, harus di clean dulu. Terus ada field yang kosong, berarti harus tambahkan integrasi dengan data yang lain. Tuh, misalnya ya ini salah satu yang simpelnya seperti kita baca data, yang mungkin udah bersih di dalam database itu sudah bersih ya, tinggal masukkan ke sesuai dengan yang data warehouse yang sudah kita siapkan di sini. Itu ini udah bentuk data warehouse ini. Jadi skemanya apa? Skemanya ya ini Starflex skema ya, ini bukan Snowflake skema. Ini Starflex skema. Kalau Snowflake skema ya mungkin ada cabangnya lagi, dimensinya itu ada relasinya lagi kalau Snowflake skema. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan?
Ini ya, kita sudah masuk sini nih. Integrasi data warehouse. Nah, terakhir tinggal BI result. Nah, BI result itu banyak. Setelah datanya bersih, tadi bentuk data warehouse, ya selanjutnya tergantung kebutuhan perusahaan, mau menggunakan mau digunakan untuk forecasting, mau digunakan untuk prediksi, mau digunakan analytics gitu, misalnya data mining, machine learning, AI, atau mungkin digunakan untuk visualisasi, dashboarding, atau kita gunakan untuk reporting karena database-nya sudah bersih dalam data warehouse, yaitu nanti di sini. Jadi setelah integrasi ini, prosesnya yaitu nanti bisa visualisasi data, menggunakan tools Tableau, terus bisa reporting, misalnya menggunakan Just Report, atau tools report yang lain. Mungkin juga kita gunakan untuk predictive analytics gitu ya, machine learning, AI, data mining. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sampai sini pertanyaan. Gimana teman-teman? Holly, gimana Holly? Holly, Iya, Pak, ada Pak. Gimana Holly? Udah selesai installnya? Belum kelar. Belum kelar. Nggak apa Lama nanti. internetnya. Iya, nggak apa nanti malam-malam aja kalau misalnya siang ini ya malam gitu. Coba di-download semuanya, coba nanti videonya di-share gitu. Kalau udah selesai nanti videonya di-share yang kelewat itu bisa diulang-ulang lagi. Oke. Ada pertanyaan? Ini udah selesai semua yang tadi ngikutin sudah finish sampai ke insert semua di dalam data warehouse-nya? Udah, Pak. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan, silakan kalian explore